Halo colikiater semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja dan diberikan rezeki yang banyak dan halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Fly in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film Sur People yang berjudul Frey yang dirilis pada tahun 2019. Yang mana film ini ceritanya sangat menarik dan juga sangat sedih. Di sisi lain ada kebaikannya yang bisa diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film Sur People berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak aja alur ceritanya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan cret. Film dimulai. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pria berambut panjang di Battle yang bernama Toby, yang mana saat itu dia sedang duduk santai bermain HP, lalu ayahnya datang menghampiri dan mengajak Toby untuk memperbaiki mobil mereka. Namun Toby tidak segera menuruti kemauan ayahnya. Sang ayah pun tidak memaksanya, lalu pergi untuk memperbaikinya sendiri. Setelah sampai di garasi, nasib naas menimpa ayah Toby. Tiba-tiba perampok bertopeng datang mengambil mobilnya dan merenggut nyawa sang ayah. Namun ternyata semua itu hanya bayangan sedih masa lalu Toby saja yang masih menyisakan luka dalam. Dan saat sang ibu memanggil, Toby terbangun tersadar dari lamunannya. Memang semenjak ayahnya meninggal, Toby sering melamunkan sang ayah secara berlebih-lebihan. Dan semua itu membuat sang ibu khawatir hingga memutuskan agar Toby mengikuti program temu hilang untuk menenangkan dirinya. Dan Toby pun menuruti kemauan sang ibu demi untuk menjernihkan pikirannya. You are going to have such a... Memang anak mana sih yang gak rindu sama orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, pasti sedih banget lah. Semoga Anda jangan ditinggalkan dulu sama orang tua Anda sebelum bisa membahagiakan mereka, oke? Kancuet. Dan Toby pun mulai mengikuti program tersebut. Terlihat saat itu Toby berada di sebuah kapal dengan yang lainnya, yang mana program ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Kay. Di sini Kay pun menjelaskan kepada Toby dan yang lainnya bahwa mereka akan dibawa ke kumpulan Pulau Aiba yang tidak berpenghuni, yang mana setiap orang yang akan diturunkan di pulau yang berbeda-beda selama 3 hari 3 malam, dan mereka pun akan dibekali peralatan secukupnya. You have a sleeping bag, a tarp, torchlight, to signal passing boats. Got it? Yang mana hal itu tak lain adalah upaya untuk menjernihkan pikiran mereka agar kembali normal. Karena biasanya di tempat yang sepi, seseorang yang stres dapat memulihkan dan menjernihkan pikirannya kembali. Dan inilah yang dinamakan program temu hilang. The kind of person you decide to be. Esok harinya Toby pun diantarkan oleh Kay ke sebuah pulau yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan speedboat, dan Kay mengatakan bahwa dirinya akan menjemput Toby kembali setelah 3 hari 3 malam berlalu di tempat yang sama, yakni di pinggir pulau pantai ini. Selepas Kay pergi di sana, Toby culang-ciling sorangan dengan perasaan dagdikduk tak karuan. Emang siapa sih yang gak takut tinggal 3 hari 3 malam di pulau kosong sendirian lagi? Mending kalau sama cewek. Akan tetapi akhirnya dia sadar apa yang harus dilakukannya. Dan saat itu juga Toby langsung membuat perkemahan untuk istirahatnya. Terlihat di tempat yang sedikit hium seperti ada makhluk yang sedang mengawasinya. Entah siapakah dia, entah manusia atau makhluk lain. Setelah selesai membuat perkemahan, Toby masuk ke dalam hutan dengan tujuan untuk mencari kayu bakar, dan dia pun menemukannya. Di sana juga Toby menemukan daugan alias kelapa muda, dan ketika Toby menghampiri untuk mengambilnya, Toby amat sangat dibuat kaget dan juga terkejut, ketakutan ketika melihat di dekat daugan itu ada monyet yang sudah modar, dan dia pun langsung meninggalkan tempat itu dengan jantung deg-degan.
Dan setelah sampai di tempat perkemahannya, lagi-lagi Toby dibuat sangat kesal dan arara terperep ketika melihat persediaan makanannya diacak-acak oleh monyet. Karena hal itu Toby pun amak-amakan dan juga kuku lutut sorangan lalu menyalakan api untuk membuat api unggun. Namun sialnya di sini korek apinya ketika dicekes-cekes tidak mau menyala. Dan hal itu membuatnya semakin kesal lalu melemparkannya korek itu ke laut karena dianggapnya tidak berguna. Akan tetapi setelah dipikir-pikir bahwa dirinya sangat membutuhkan korek itu, terpaksa Toby pun mencari lagi korek itu ke tempat yang mana tadi dirinya melemparkannya. Dan saat Toby berusaha mencarinya, sialnya dirinya malah menginjak cangkang kerang sehingga menyebabkan kakinya terluka. Lalu Toby mengambil kerang di pinggir pantai itu dan mencongkelnya dengan menggunakan pisau tikar, dan tanpa sengaja di lipatan pisau itu Toby menemukan ada kaca pembesarnya yang bisa memantulkan cahaya matahari untuk membuat api. Dan saat malam tiba, Toby pun berhasil membuat api unggun dengan tujuan untuk menghangatkan badan sekalian untuk ngusir rengit karena rasa lapar yang tak tertahankan dan perutnya sakit. Lalu dirinya pun pergi berniat untuk mengambil kelapa yang siang tadi dirinya lihat. Dan setelah sampai di sana, Toby kembali dikagetkan dengan melihat sosok bayangan yang menakutkan. Toby pun langsung menyorotkan baterai yang dipegangnya ke arah bayangan tersebut. Namun sayangnya sosok bayangan itu langsung menghilang. Karena hal itu Toby langsung menuju ke kemahnya dan langsung menembakkan suar parachute-nya dengan tangan gemetar penuh ketakutan. Dan seketika itu Toby tak sadarkan diri hingga berjalan tanpa arah. Dan di saat yang sama ombak besar datang dan menggusur tendanya. Paginya Toby pun terbangun dan tersadar ternyata dirinya semalam tertidur bersandar di pohon di suatu tempat. Di sana Toby menemukan kelapa yang sudah dikupas. Karena rasa haus, Toby pun tidak berpikir panjang dan langsung meminum air kelapa tersebut. Dan saat dirinya menoleh ke arah pantai, Toby sangat keheranan ketika di sana ada seorang gadis cantik yang sedang bermain sendirian. Entah siapakah dia, entah manusia biasa atau makhluk halus yang sedang memindah rupa untuk mencari mangsa. Namun di sini Toby penasaran lalu mengintip gadis tersebut dan membuntuti-nya hingga sampai di dalam hutan. Dan tiba-tiba gadis itu berbalik arah dan berlari ke arah Toby dengan raut wajah yang begitu ganas. Refleks hal itu membuat Toby kaget dan takut, namun ternyata gadis itu bukan menyerang dirinya melainkan mengejar seekor babi dan dirinya pun mendapatkannya. Can't stay here. Tanpa diduga, lalu gadis tersebut mengajak Toby pergi meninggalkan tempat itu. Di sini entah terhipnotis atau karena memang Toby butuh teman sehingga menuruti ajakan si gadis ini padahal dirinya belum mengenal gadis tersebut. Dan sampailah mereka berdua ke sebuah tempat yang kemungkinan besar itu adalah tempat si gadis ini. Di sana Toby menceritakan bahwa dirinya sedang menjalani program temu hilang, yakni mencoba bertahan hidup di sebuah pulau kosong demi untuk mencernihkan pikirannya. On purpose? Yeah. Hey, Dan setelah kenyang mengisi perutnya, si gadis tersebut pun pergi dan memperingatkan Toby agar jangan mengikutinya karena akan membahayakan nyawa Toby sendiri. Dan saat Toby menanyakan siapa nama gadis tersebut, tiba-tiba ada seekor ular yang mau mematuknya. Untungnya gadis itu menyelamatkannya dan dia mengatakan bahwa dia bernama Madeline. My name's Madeline. Di sini belum jelas siapa sebenarnya si Madeline ini, apakah dia manusia normal atau makhluk halus. Ya kita simak aja kelanjutan ceritanya, lanjut. Karena tempat berteduhnya sudah hanyut terbawa ombak, akhirnya Toby memutuskan untuk tinggal di gubuk itu. Dan saat malam tiba dirinya tertidur, tiba-tiba ada makhluk seperti kera menusuk perutnya. Namun ternyata itu semua hanya mimpi buruk yang menakutkan, membuat napas Toby terengah-engah.
Karena hal itu Toby tidak bisa melanjutkan tidurnya karena masih merasa trauma dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Dan ketika dirinya sedang menghangatkan badan, tiba-tiba Toby mendengar suara dari semak-semak belukar dan Toby mengira bahwa itu adalah Madeline yang sengaja datang ke sana untuk menemaninya. Madeline? Namun ketika Toby mendekati suara itu berasal, dirinya tidak menemukan Madeline namun hanya menemukan bayangan yang menakutkan. Namun beruntungnya sampai pagi tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan nyawa Toby. Paginya saat Toby terbangun, dirinya menemukan Madeline sudah berada di sana. Dan saat Toby menghampirinya, Madeline melihat kaki Toby terluka dan berniat untuk mengobatinya. Dan mereka pun pergi untuk menemukan obatnya. Di sini Madeline menceritakan tentang dirinya yang ternyata dia adalah manusia biasa sama seperti pada umumnya. Dan Madeline tinggal di pulau ini bersama ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. There are people here too? My mother. My daddy died a long time ago. Namun tidak tahu persis bagaimana cerita sebelumnya sampai orang tua Madeline berada di pulau ini dan memilih untuk tetap bertahan hidup sampai sekarang. Dan setelah kaki Toby diobati, kini mereka pun menjadi semakin akrab dan menghabiskan hari itu dengan penuh kebahagiaan. What? Hey, wait, Namun setelah malam hampir tiba, Madeline pergi untuk pulang ke rumahnya dan lagi-lagi di sini Madeline marah ketika Toby mau mengikutinya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni akan membahayakan nyawa Toby. Entah menyembunyikan apa sebenarnya si Madeline ini, bukankah dia manusia biasa? Lu kenapa setiap pulang ke rumahnya dia selalu melarang Toby untuk mengikutinya? Madeline, stop! Madeline! Malam ketiga pun tiba dan Kay pun datang lagi ke pulau ini sesuai janji untuk menjemput Toby. Namun setelah sampai di sini Kay tidak menemukan Toby di tempat yang mana sebelumnya mereka sepakati untuk bertemu. Toby! Dan tiba-tiba Kay mendengar suara dari dalam hutan pantai itu dan Kay meyakini itu adalah suara Toby yang mengajaknya bercanda. Namun ketika Kay masuk ke dalam hutan tersebut, beliau tidak menemukan Toby berada di sana. Dan sialnya saat Kay berfokus menyentar sekeliling tempat itu, dirinya tikus sewa labu hingga menyebabkan baterai yang dipegangnya jatuh. Kay pun terbangun dan berniat untuk mengambil baterainya kembali, namun nasib naas menimpa Kay. Saat setelah sampai tiba-tiba Kay ada yang menggusur oleh sosok makhluk aneh. Empat hari kemudian, Toby yang sedang melamun di pinggir pantai pulau ini tanpa sengaja dirinya menemukan pelampung yang terapung dan Toby pun menghampirinya. Dan ketika Toby mencoba mengamati pantai ini, Toby menemukan sebuah kapal kecil dalam keadaan terbalik. Di sana Toby melihat ada seorang wanita yang keluar dari kapal tersebut dan entah siapakah wanita itu. Toby pun menghampiri kapal tersebut. Di sana Toby menemukan mayat seorang wanita yang tak lain itu adalah mayatnya si Kay. Dan entah siapa yang memasukkan mayat si Kay ini ke dalam kapal, dan saya menduga bahwa pelaku pembunuh si Kay ini ingin membuat kematian si Kay seperti sebuah kecelakaan. Dan belum juga diketahui apakah manusia ataukah makhluk halus yang membunuh si Kay ini. Setelah itu Toby pun kembali ke hutan. Di sana Toby menemukan baterai milik Kay karena rasa penasaran dari sebelumnya apa sebabnya si Madeline ini selalu melarang untuk mengikutinya pulang. Karena rasa penasaran itu membuat Toby memberanikan diri dan tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya, lalu masuk ke sebuah gua yang mana ketika pulang Madeline selalu lewat gua ini. Ternyata memang tidak mudah untuk dapat masuk ke gua ini karena bukan hanya gelap tetapi jalannya juga sangat rumpil, ditambah suasananya gua ini benar-benar sangat menakutkan.
Jantung Toby pun deg-degan dan baterainya pun terjatuh karena tersenggol kelelawar. Dan ketika Toby mengambilnya kembali, di sana Toby menemukan lukisan ruh jahat yang sangat menakutkan. Anjir. Dan Toby pun segera keluar dari gua tersebut dan terus berjalan. Di sini Toby kembali melihat seorang wanita yang tadi keluar dari kapal Kay sedang memburu kambing. Toby pun mengintipnya dengan jantung yang berdebar karena takut ketahuan. Selepas itu Toby pun kembali berjalan hingga sampailah menemukan sebuah gubuk. Di sana Toby menemukan tas paspor dan sebuah foto keluarga milik Kay. Di sana juga dirinya menemukan Roger. Tanpa basa-basi Toby langsung mengambil Roger tersebut dan menghubungi salah satu petugas penyelamat agar segera menjemputnya ke pulau ini. My name is Toby Burns on a deserted island. Please, does anyone call? Ketika Toby sedang menghubungi petugas itu, tiba-tiba Toby dibuat amat sangat terkejut dan juga kaget ketika melihat dua orang wanita masuk ke gubuk itu, yang tak lain itu adalah Madeline dan seorang wanita yang tadi memburu kambing, yang ternyata itu adalah ibunya Madeline. Karena hal itu Toby pun bersembunyi dan tanpa sengaja dirinya menemukan kepala manusia bertanduk yang sangat menakutkan. Dan tanpa sengaja Madeline berjalan ke arah di mana Toby bersembunyi. Toby pun langsung keluar dari persembunyiannya dan menarik tangan Madeline. Melihat itu Madeline menyuruh Toby agar segera meninggalkan tempat itu karena situasinya sangat berbahaya, dan meminta agar Toby menunggunya di pantai dan nanti Madeline akan menemuinya. Toby pun menuruti kemauan Madeline dan meninggalkan tempat itu. Setelah jauh dari tempat itu, Toby membuat jebakan entah untuk apa. Malamnya ia di pinggir pantai membuat api unggun yang sangat besar dengan harapan supaya tim penyelamat mengetahui dia berada di sana. Tak beberapa lama kemudian ketika Toby mau istirahat, tiba-tiba Madeline datang lalu mereka pun mengobrol. Toby mengatakan bahwa dia seharusnya sudah pergi dari pulau itu, namun orang yang menjemputnya tewas, ada yang membunuh. Toby mencurigai bahwa ibunya Madeline yang membunuhnya, dan Madeline juga bercerita tentang dirinya. Things. We used to be happy. Honor. And Mother covered me. She killed them all. Mendengar hal yang menimpa pada Madeline, Toby sangat kasihan dan ia mengajak Madeline agar pergi ikut dengannya meninggalkan pulau itu. Dan Madeline ingin ikut dengannya. Pada keesokan harinya ketika ia terbangun dari tidurnya, ia mendengar pesawat dekat dari lokasi itu. Ia pun segera lari untuk meminta pertolongan, namun sialnya pesawat itu tidak mendengarkannya. Ia pun sangat kesal kegelewehan. Dengan perasaan sangat kesal lalu Toby berjalan tanpa arah tujuan sampai akhirnya ia menemukan mercusuar yang sudah tua. Ia pun penasaran akhirnya masuk ke tempat itu. Sesampainya di sana Toby mencoba untuk menyalakan mercusuar itu, namun mesinnya tetap tidak mau menyala karena bahan bakarnya yang kosong. Akhirnya Toby pun pergi meninggalkan mercusuar itu. Ketika di tengah hutan ia bertemu dengan timnya yang bernama Cameron. Cameron sampai di tempat itu karena ia sadar 3 hari 3 malam Kay tidak menjemputnya. Akhirnya ia pergi dari tempat perkemahannya dan sampai di sana. Malam pun tiba. Terlihat mereka sedang mengobrol. Toby menceritakan bahwa ia akan menyelamatkan Madeline karena khawatir dengan keadaannya. Namun Cameron melarangnya karena takut terjadi sesuatu. Namun Toby bersikeras ia ingin tetap menolongnya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau pergi tanpa Madeline. Akhirnya Cameron ditinggal sendirian sedangkan Toby menuju tempat tinggalnya Madeline. I can't leave her on this island. Setibanya di tempat tujuan, Toby mencari-cari Madeline, namun dikagetkan ibunya Madeline dengan cepat menikam Toby. Tetapi Toby berusaha melawan, akhirnya ia berhasil meloloskan diri dan ternyata Toby sengaja membuat perangkap tadi untuk menjebak ibunya Madeline.
Ibunya Madeline saat itu terperangkap oleh jebakannya Toby. Ia membuat jebakan itu karena ia percaya dengan perkataan Madeline, ibunya jahat yang telah membunuh Kay, yang ternyata Madeline pembunuhnya. Awalnya Toby gak percaya. You have no idea. I didn't kill them. And who killed Kay? She killed them all. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ibunya Madeline menceritakan siapa dia dan Madeline yang sebenarnya. Dulu dia datang ke pulau itu bersama suami dan anaknya, yaitu Madeline. Dulu di pulau itu ada banyak penduduknya, namun ketika waktu ia mengikuti acara ritual adat penduduk di sana, Madeline yang masih kecil, yang polos, tidak tahu apa-apa, ia saat itu mendekati persembahan ritual itu sampai akhirnya ia kerasukan oleh makhluk yang sangat menakutkan, sehingga membunuh semua warga di sana termasuk ayahnya, dan yang hanya sisakan hanya ibunya sendiri. She's spared. Setelah selesai bercerita, ibunya Madeline memberikan sesuatu untuk menangkal makhluk jahat itu, karena barang itulah ibu Madeline tidak bisa dibunuh oleh roh jahat yang berada di tubuh Madeline. Beliau juga mengatakan bahwa makhluk itu sangat takut dengan cahaya, dan ibunya berwasiat bahwa Madeline jangan sampai pergi meninggalkan pulau itu karena sangat berbahaya. You cannot. Di sisi lain, Cameron yang sendirian, ia mendengar sesuatu. Ia kira Toby kembali lagi ke sana, namun tak disangka suara itu adalah makhluk yang merasuki Madeline. Tanpa diberi ampun, Cameron pun dibunuh. Seketika Toby ketika mendengar jeritan, ia langsung mendekati suara jeritan itu, namun Toby kaget. Di sana ia melihat banyak darah. Ketika ia bengong, tiba-tiba Madeline datang dengan mulut yang berlumuran darah dan membawa mayat ibunya. Madeline saat itu menanyakan kenapa ia membunuh ibunya. Toby pun menjawab dengan rasa takut karena ia supaya bebas untuk membawa Madeline dari pulau itu. Sebenarnya ia tahu bahwa Madeline lah yang jahat. Madeline yang mendengar jawaban itu tiba-tiba memeluk Toby dan hampir saja melakukan pengempludan. Padahal Toby sangat ketakutan saat dia itu berusaha mengambil jimat penangkal makhluk jahat yang merasuki tubuh Madeline. Tapi Madeline telah berubah menjadi makhluk yang jahat itu akan menghabisi Toby. Namun Toby dengan cepat memukulnya sehingga Madeline tak sadarkan diri. Ia pun langsung mengikatnya. Setelah itu ia langsung segera pergi untuk mengambil bahan bakar untuk menyalakan mercusuar. Setelah mendapatkannya, ia pun segera pergi menuju mercusuar. Setibanya di sana, ia langsung menyalakan mercusuar itu dengan keahliannya yang dulu waktu kecil diajarkan oleh ayahnya. Dan usahanya pun tidak sia-sia, lampu mercusuar itu pun menyala. Sementara Madeline ia telah terbangun dari pingsannya, sedangkan Toby ketika ia turun dari tangga yang diinjaknya rapuh sehingga ia terjatuh ke bawah. Namun ketika ia terbangun saat mau keluar, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Toby pun sadar bahwa yang melakukannya hal itu adalah Madeline. Dan benar saja Madeline yang sudah kerasukan ia menyerang Toby. Toby pun dengan segala kemampuannya berusaha untuk melawan. Sampai saat itu Toby dicekik yang hampir saja terbunuh. Namun Toby mengambil pecahan kaca dan memantulkan cahaya itu ke arah Madeline sehingga ia selamat dari bahaya. Ia segera mengambil obor dan membakar tempat itu. Terlihat Madeline berubah menjadi wujud aslinya Toby. Yang melihat itu ia segera menutup pintu ruangan itu dan ia lari menuju pantai. Dari kejauhan sudah ada kapal yang menjemputnya. Toby yang masih ketakutan ia berenang mendekati kapal itu, namun tak disangka di belakang Toby makhluk yang merasuki Madeline sudah ada di belakangnya. Dan anehnya di akhir cerita yang sedang ada di kapal itu, Madeline, si Toby mungkin dibunuh oleh makhluk itu tadi. Tamat ending yang sangat membingungkan.